Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos, tentunya bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang menarik tentunya untuk kita ulik. Tapi di episode kali ini spesial karena kita sedang merayakan Pekan Menyusui Dunia tahun 2024. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan dua orang yang akan kita ulik tentunya ya mengenai Pekan Menyusui Dunia tahun ini. Oke, kalau untuk itu langsung kita sapa, sudah ada Dokter Natasha. Halo dokter. Halo, selamat sore. Waduh, sore siang apa nih ya? Siang atau sore? Kita di studio udah nggak tahu lagi nih sore siang pagi ya. Oke. Iya. Dan juga sudah ada Ibu Rosi. Assalamualaikum Ibu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, agak kaku panggilnya Ibu Rosi ya. Kita panggilnya Mici aja deh. Karena Mici ini adalah panggilan sayang ya dari teman-teman di AIMI Aceh. Sebelumnya kita kenalan dulu, Kak Tasya ini adalah perwakilan dari UNICEF ya, betul. Berada di Aceh, dan juga Mici hari ini hadir sebagai perwakilan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Daerah Aceh. Nah, ini udah ada dua orang yang sangat-sangat kerjaannya tuh berenang di pembahasan menyusui ya gitu ya. Jadi hari ini kita bakal berenang bareng ya. Berenang bareng. Oke, seperti yang Tika bilang di awal bahwa hari ini tuh dalam minggu ini ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus itu kita memperingati Pekan Menyusui Dunia 2024 atau World Breastfeeding Week gitu kan. Nah, tapi yang mungkin banyak dari kita yang masih belum paham gitu ya. Sebenarnya apa sih WBW atau World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Dunia ini? Boleh Kak Tasya jelasin dulu deh. Iya, jadi ini sebenarnya diinisiasi dari yang namanya World Alliance for Breastfeeding Action. Oke. Ini pada tahun 1991 itu di kantor UNICEF di New York itu mereka memang mengadakan istilahnya peringatan pertama yang nanti jadi cikal bakal dari Pekan Menyusui Sedunia ini. Awalnya itu sebenarnya untuk lebih bagaimana melanjutkan yang namanya deklarasi Innocenti. Jadi memang sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh WHO, UNICEF, WABA untuk melindungi, mempromosikan praktik menyusui dan ibu-ibu menyusui. Tujuannya untuk lebih memperbaiki kesehatan bagi ibu dan anak ya. Oke. Itu sejarah awalnya ada Pekan Menyusui Dunia ini ya. Tapi kalau di Indonesia siapa sih ya pelopor dirayakannya WBW ini? Jangan-jangan AIMI. Kalau di Indonesia mungkin masih WHO juga gitu. Sepertinya memang kita mengikuti arahan dari global ya, karena ini kan dirayakannya di seluruh dunia Iya. Jadi teman-teman mulai dari pemerintah, kemudian tentunya UNICEF, WHO sebagai yang memang punya mandat untuk deklarasi Innocenti juga, dan teman-teman mitra gizi, non-profit dan juga bahkan semua ya sekarang ya Pentahelix ngerayain gitu. Oke, berarti ini lagi sibuk-sibuknya teman-teman untuk merayakan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan terkait lah ya gitu. Tapi kan memang Pekan Menyusui Dunia ini kan hadir di setiap tahunnya dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini temanya apa nih Mici kalau boleh tahu? Closing the gap ya. Closing the gap. Jadi memang temanya berganti-ganti. Tahun lalu sepertinya untuk ibu pekerja 2023, sebelumnya lebih ke arah edukasi. Jadi berganti barangkali ya menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan isu apa yang saat ini perlu diangkat dan perlu dikerjakan bersama begitu, sehingga akhirnya memang kampanye menyusui ini bisa terus sustainable ke depan. Closing the gap. Dukungan menyusui untuk semua. Memangnya selama ini dukungan menyusui belum untuk semua kata Syah? Kita mau menjangkau lebih banyak lagi ya. Oke. Tapi memang kan kalau kita mau ngomongin gap gitu ya di saat sekarang ini gitu kan akan sebenarnya banyak sekali kesenjangan yang ada gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Kak Tasya dan juga Mici, mungkin apa aja sih kesenjangan yang muncul ketika kita berusaha untuk bisa menyusui gitu? Atau tentang boleh siapa dulu mau jawab? Mici dulu. Boleh. Jadi sebenarnya kalau bicara gap pasti ada, selalu akan ada gitu ya. Bisa jadi misalnya dari si ibu sendiri barangkali adalah gapnya adalah pengetahuan gitu. Pengetahuan ibu dalam
kaitannya dengan menyusui. Jadi bisa jadi memang kita akui sekarang ini untuk mengakses itu informasi sangat mudah, tapi untuk bisa menyaring informasi mana yang sebenarnya benar dan membantu dia untuk mengatasi masalahnya, itu yang barangkali perlu lebih selektif ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada namanya gap dukungan dari lingkungan, support sistemnya si ibu sendiri. Apakah lingkungan yang ada di sekitar ibu menyusui ini juga punya pemahaman yang sama sehingga bisa memberikan kontribusi positif terbaiknya untuk menyukseskan ibunya dalam menyusui. Kemudian ada juga layanan. Jadi kita harus mengakui juga bahwa ada ibu yang barangkali butuh untuk mendapatkan bantuan, misalkan ada kendala dalam menyusui misalkan, ada juga sebenarnya tenaga yang sebenarnya bisa membantu. Beliau ini misalnya konselor menyusui, tapi nggak ketemu gitu ya dok, nggak ketemu. Kemudian di pelayanan juga puskesmas belum semua punya konselor menyusui, atau bahkan ada puskesmas punya tapi belum ketemu nih sama ibu yang sebenarnya membutuhkan. Nah, penghalangnya bisa jadi support system tadi, ketika si ibu mengeluh, nggak apa-apa, itu biasa, itu wajar. Jadi ibu akhirnya putus asa sendiri ya, nggak dapat bantuan. Nah, ujung-ujungnya ya gagal barangkali ya. Harapan kita kan hal itu tidak terjadi kalau seandainya gap ini bisa sama-sama kita jembatani. Ibunya bisa akses, konselornya juga bisa memberikan bantuan, di kebijakan juga terbantu ya. Jadi akhirnya semua hal yang ada di sekitar ibu itu adalah hal-hal yang mendukung ibu berhasil, termasuk keleluasan ibu untuk memberikan ASI dimanapun dia berada. Oke, mungkin ini kesenjangan yang memang ditemukan oleh teman-teman dari AIMI juga gitu ya, sehingga mungkin tema yang kali ini benar-benar bisa kita gaungkan banget gitu. Tapi kalau dari UNICEF sendiri, Kak Tasya mungkin yang ya sering turun lapangan lah ya gitu ya, turun gunung, turun lapangan. Apa sih kesenjangan yang ditemukan Kak Tasya kalau dari teman-teman UNICEF sendiri? Ya, saya mau echoing yang tadi sampaikan Bu Rosi ya, fakta bahwa ibu hamil, ibu menyusui, ibu hamil itu dia akan bisa sukses menyusui kalau dia dapat informasi sejak awal. Nah, problemnya hari ini apakah di dalam fase kehamilan itu beliau mendapatkannya? Jadi ini perkara waktu nih, waktu gitu ya. Mungkin dapat tapi udah brojol duluan. Iya, sudah terlambat gitu ya. Bukan terlambat sih, tapi dia membutuhkannya beberapa saat yang lalu, gitu. Tidak timely gitu kan, gitu. Jadi gap pertama itu timely support, informasi. Kemudian yang kedua, saya melihat ada satu fakta, ibu akan berhasil menyusui kalau 2,5 kali lebih besar kalau dukungannya tuh ada. Jadi beda banget yang didukung dengan yang tidak didukung, itu signifikan. Nah, tapi kalau tadi bicara gap, kita berbicara tentang pilihan ini. Jadi jadi gapnya itu adalah perilaku untuk memilih tidak menyusui itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor eksternal juga. Gitu. Betul. Benarkah itu Michi? Karena kan sekarang nih trennya nih, kalau kita ngelihat kan trennya karena banyak influencer, selebgram yang sudah mulai mendeklarasikan diri bahwa aku menyusui langsung gitu, direct breastfeeding gitu ya. Terus juga kayak misal kita contoh bilang Andin deh. Andin ini kan salah satu artis yang memang sangat-sangat mendukung menyusui gitu. Betul. Dia mau lagi nyanyi, mau lagi konser, mau lagi apa, dia kalau saatnya dia mau nyusuin ya dia nyusuin aja gitu, bisa dimanapun. Tapi kan kita ngelihat karena ada hal-hal seperti ini, artis yang juga ikut menyuarakan ini. Jadi kan ini udah mulai, trennya udah mulai nih kayak aku harus bisa menyusui sendiri gitu ya. Kabar baik ya. Walaupun tetap ada yang namanya kayak udah deh ribet menyusui langsung gitu ya kan. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang juga justru mengecilkan arti the power of ibu gitu ya. Misalnya gini, ibu yang tiba-tiba mendapatkan WA. Udah berapa bulan Bu, ASInya masih lancar. Kalau tidak lancar ada ini, jangan khawatir, saya siap bantu. Kan misalnya gitu ya. Ya, dan ibu-ibu ini percaya loh Natasha. Dan padahal kan instead of bilang kayak gitu, harusnya kan
kita justru memberikan dukungan dalam bentuk lain, dihubungkan dengan konselor. Setuju. Jadi sebenarnya itu yang sisi mau menyasar dalam tanda kutip ya, mengacaukan kesuksesan tersebut, menangkap gap tersebut. Ya, gap antara ibu ya untuk mendapatkan bantuan tadi belum ketemu, tapi udah ada yang nyamperin via WA begitu, sehingga nih ibu lagi aduh lagi pusing gimana nih ya untuk dapat bantuan, tiba-tiba ada nawarin gitu kan, nggak menyadari, tapi bantuannya salah gitu ya, nggak menyadari bahwa ini justru sebenarnya menggiring ke arah yang tidak kita harapkan gitu ya. Padahal ibu sebenarnya mampu untuk menyusui, tetapi bantuan yang diberikan itu apa ya, boleh saya bilang sedikit dikacaukan dengan adanya misalnya pemasaran produk-produk melalui cara-cara yang kurang etis gitu. Padahal kita kan harus benar-benar mengupayakan dulu ya gitu. Menyusu kan butuh percaya diri ya dok. Betul, Jadi betul. kalimat awalnya aja apakah ASI-nya cukup itu udah mulai mengacau kepercayaan diri benar, ibu ya. benar. Jadi udah gundah ke diri sendiri. Karena kan memang nggak bisa kita pungkiri banyak dari kita ibu-ibu lah ya, ibu-ibu menyusui yang merasa ini ASI-nya nggak cukup, makanya aku ASI-nya nggak nambahin pakai cukup. sufor gitu ya kan. Betul. Terus merasa ini kayaknya bayinya lapar terus nih gitu. Makanya udah cukup deh menyusunya sampai 6 bulan, terus lanjut dimakan aja, nggak usah nyusuin lagi, kan ada juga yang kayak gitu ya kan. Atau juga pengaruh kultur ya, di mana yang harusnya masih ASI eksklusif, tetapi karena turun temurun ada informasi yang bahwa oh umur 3 bulan sudah bisa dikasih A, B dan C, yang dipraktekkan di dalam keluarga dan di-endorse oleh oleh misalnya anggota keluarga lain gitu ya. Nah ini kalau ibunya dan keluarga inti tidak punya pengetahuan yang cukup, akan ikut itu, dengar kata misalnya yang lebih tua dan lain sebagainya. The power of nenek-nenek lagi ya. The power of nenek-nenek. Iya, itu beda lagi. Makanya gitu. kita perlu jangkau kelompok nenek-nenek ya, dan mengubah nenek-nenek menjadi kelompok pendukung ASI, motivator. Tapi kan seperti yang tadi sempat kata Tasya singgung bahwa kadang-kadang kita masih ada yang menyepelekan atau menganggap remeh peran dari ibu sendiri gitu ya. Seperti misalnya menyusui itu kan dianggap kayak normal aja. Itu sesuatu yang natural aja, memang udah tugas ibu gitu ya kan. Jadi kayak semua pasti bisa gitu. Kalaupun nggak bisa ya sudah gitu. Nah, kalau memang seperti itu kenapa? Tapi kenapa ada pekan menyusui dunia yang notabene itu dirayakan oleh seluruh dunia gitu ya kan, diperingati oleh seluruh dunia gitu. Sebenarnya kenapa sampai harus ada pekan khusus segala kayak gitu kira-kira? Karena kan tantangan dalam proses sampai purna menyusui ini kan banyak ya. Purna menyusui ya. Jadi kan kita bilangnya purna menyusui. Lulus ya. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa gap-gap yang ada ini setiap tahap tahun itu bisa dia bertambah, bisa dia berkurang, bisa dia juga muncul hal-hal yang baru sesuai perkembangan zaman. Jadi pekan menyusui sedunia ini hadir itu kembali lagi dengan semangat deklarasi Ibu Senti tadi, melindungi, memastikan, mempromosikan hak dari ibu yang menyusui dan hak si anaknya. Jadi semua orang akan harus ini menggaungkan itu kembali agar tetap terdengar gitu ya. Betul. Nah, tapi dari Aimi sendiri apakah ini juga menjadi satu, Aimi hadir gitu ya, apakah untuk menjadi satu solusi bahwa supaya hal-hal seperti ini tetap terdengar, Michi, gimana? Atau memang Aimi hadir sekedar hore-hore aja nih gitu ya, atau memang mengambil peran besar gitu? Iya. Kalau dibilang sekedar hore-hore, kita berhore-hore memang di, gitu ya? di tanggal 1 sampai dengan 7. tanggal 7 walaupun nanti akan bergerak sampai dengan akhir Agustus ya seperti kata saya tadi ceritakan. Hore-hore ini kan juga bagian dari kita sebenarnya menyadarkan bahwa menyusui itu bukanlah hal yang tadi sempat di garis bawahi oleh Tika. Menyusui itu sederhana ya, semua pasti bisa gitu ya. Kemudian kalau nggak bisa ya sudah. Nah, semua pasti bisa, saya setuju. Semua pasti bisa. Artinya kalau nggak bisa ada kendala dibantulah oleh konselor gitu. Tapi kalau
nggak bisa ya sudahlah, ini yang harus gap yang harus kita hapus bersama. Bahwa Betul. artinya dibesarkan peran ibu, jangan dikecilkan, bahwa dia betul. memang mampu sebenarnya. Karena Allah itu kan kasih sepaket ya, nggak mungkin tanpa rezekinya. Jadi kalaupun ada yang barangkali 1-2 yang mungkin tidak berhasil, itu dalam tanda kutip karena indikasi tertentu, itu sudah berbeda. Tapi kalau kebanyakan sebenarnya dari turun temurun juga itu adalah hal yang lumrah begitu, terpaparkan ke generasi berikutnya itu secara alamiah saja sebenarnya. Tapi sebenarnya ibu punya kendala yang kadangkala tidak bisa mendapatkan bantuan dari orang yang tepat. Nah, bergerak dari itu tentu saja dengan tema tahun ini Closing the Gap, Amy punya beberapa kegiatan istimewa di bulan ini, selain kegiatan rutin yang sudah mulai berjalan setiap dari Agustus Januari ya sampai dengan itu ceritanya akan berbeda. Ini hari rayanya ya. Karena hari raya ya. Karena hari raya kegiatannya lebih spesial. Setiap hari orang masak, tapi hari raya bikin lontong. Gitu ya. Menuju puncak. Jadi ada beberapa, kita juga berusaha mengadvokasi pihak-pihak yang kita pikir punya wewenang ya gitu ya Dok, untuk bisa mendukung menghapus pelan-pelan, mengikis secara bertahap gap ini sehingga kita bisa berkontribusi lebih baik dalam mendukung ibu menyusui. Hari ini teman-teman Amy juga sedang memperingati bersama ya di Zainal Abidin, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Itu adalah bagian dari ada talkshow juga, edukasi ya untuk ya istilahnya kembali menggaungkan ya, memperdengarkan kepada semua termasuk pengambil kebijakan, sehingga nanti kita berharap ini rumah sakit jadi lebih ramah bayi begitu ya. Tersedianya fasilitas menyusui yang terstandar, siapapun ya mungkin yang berkunjung pun aduh pengen nyusui, ada kok ruang pojok ASI yang bisa digunakan nyaman dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Jadi mungkin tidak di kacamata bisa berbeda besar dan kecil, tapi bergerak selalu dengan bergerak besar hanya sekali tentu berbeda daya ungkitnya begitu. Kemudian kita juga punya rencana untuk membersamai teman-teman istimewa yang Allah takdirkan tunarungu ya. Karena teman-teman ini butuh informasi juga, tapi barangkali kita sendiri, saya pribadi misalkan juga punya keterbatasan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan menyusui ke teman-teman yang istimewa ini begitu. Belum lagi mungkin yang buta ya, yang lebih penuh tantangan lagi begitu ya. Kemudian berbagai macam kendala yang dihadapi oleh teman-teman ini kita coba pelan-pelan untuk bisa membersamai. Walaupun mungkin tidak semua dulu, pelan-pelan, tapi saya pikir ujungnya akan kita sampai pada finish yang sama. Karena semua kita punya tujuan yang sama. Jadi mungkin dikhususkan lah ya untuk tahun ini sesuai dengan tema itu tadi, Closing the Gap itu, sehingga kesenjangan-kesenjangan yang ada berusaha untuk dikikis pelan-pelan. Ya, termasuk mungkin untuk yang remaja ya, untuk menanamkan idealisme dulu di awal, karena tadi ya kalau belajarnya nanti pada saat sudah jadi ayah dan ibu pasti agak mulai goyah gitu ya. Jadi mulai dari jauh-jauh hari. Dengan kondisi lagi baby blues, masuklah informasi-informasi yang kita sebutnya mungkin salah gitu ya. Dan kita lebih percaya itu karena kita dalam kondisi yang ringkih ya saat itu ya, bisa dibilang ya. Kondisi yang ya udah. Ya mentalnya kan saat itu ya, mental seorang ibu kan ketika setelah melahirkan tuh kan pasti itu salah satu gap juga kan, dukungan support system sekitar. Gimana suami mengambil peran mungkin untuk bisa mendukung itu semua ya. Pijar oksitosin barangkali ya, dia belajar dulu perhatiannya, bantuin jaga malamnya. Denger bapak-bapak denger ya. Tapi kerjaan rumah tangga. Itu memang hal kecil, kita anggapnya hal kecil. Termasuk ini nih Dok yang tadi disebut the power of nenek-nenek. Kalau ada pak suami yang mendukung di samping istrinya, pasti nenek-nenek juga akan surut ya. Mikir juga gitu kan, ini paling nggak berdua daripada misalnya satu diarahkan karena kultur tadi sempat disinggung oleh Kak Tasya, nggak apa-apa kok
dulu kamu. Nah, Iya. sabdanya itu yang ya. Pasti sabda Dulu itu yang kamu keluar. Buktinya besar, Ada, buktinya. iya, Nah, ada yang begitu. bilang dulu kamu juga makan pisang dari umur 2 bulan, hidup sampai sekarang katanya. Ya hidup, ya kebetulan. Hidup kebetulan hidup ya. Bukan sebenarnya bukan ya. Tapi Artinya beneran mungkin loh, ada juga yang meninggal ya karena diberikan Iya, ada. makanan Itu. sebelum Ada, waktunya. ada. Cuman kan mungkin gini, dulu tuh kita informasi nggak kayak sekarang gitu Betul. kan, Iya, teknologi nggak kayak benar, sekarang. Jadi benar. kita nggak semudah itu mendapatkan informasi tentang Iya. hal-hal seperti itu. Kalau sekarang kan kita udah bisa searching sendiri, browsing untuk tahu apapun yang bisa terjadi gitu ya. Sedih Tapi banget. nyatanya ketika misalnya nenek-nenek punya visi yang sama, itu Iya. akan lebih mudah. Oh, pasti dong. Karena memang ya. ya tadi ibu Iya. sedang dalam kondisi yang ringkih, butuh dibantu dan Iya. sebagainya. Apabila semua memberikan dukungan, memberikan bantuan, kan ibu akan merasa istimewa ya, Iya, dalam tanda kutip benar, istimewa, benar. sehingga perannya yang istimewa juga untuk menyusui bisa Iya. dijalankan dengan baik. gitu. Ini kalau dari pengalaman Tika curhat nih. Kalau dari pengalaman curhat Tika, dong. iya merasa sangat-sangat diemong gitu, disayang gitu ketika setelah melahirkan itu kan biasanya yang datang bawa kado buat bayi kan. Iya. Nah, ini ada yang datang bawa kado buat ibunya katanya. Nah, Karena benar. ibunya sudah sangat hebat bisa berada Iya. di tempat dan waktu yang seperti ini, sudah melalui hal yang luar Iya. biasa katanya gitu kan. Jadi benar-benar itu tuh nggak terasa dan nggak sadar air mata ngalir, bukan karena apa kadonya ya, tapi maksudnya ada yang Benar, datang dan benar. peduli Iya. ke ibunya gitu. Betul, betul. Yang padahal mungkin fokus kita adalah ya pasti bayi Iya, ya, gitu benar-benar. kan. Kita gitu. pahami pada saat hamil kan ibu tuh diratukan ya. Iya. Diratukan Tiba-tiba, tiba-tiba iya. setelah perjuangan berat lahirlah si buah hati, ibunya Iya. begitu masuk, Selamat tinggal gitu ya. lah bayinya mana gitu kan. Benar. Duluan Semua dicari pada bayinya. Benar. ibu pada mau bangun aja Susah, gitu dan benar sebagainya. dong. Iya. Jadi memang Kita peran harus- Suami gitu ya. harus juga seimbang Iya ya. harus seimbang. Oke, berarti kan tadi kita udah dengar mungkin Aimi mengambil peran di di sini gitu ya, terus juga dukungan keluarga dan lain-lain. Nah, kalau UNICEF sendiri dalam hal ini mengambil peran di mana nih Kak Tasya? Karena UNICEF ini kan biasanya karena namanya besar, perannya harus besar loh. Harus. Iya. Ya sebenarnya UNICEF ini apapun yang dikerjakan itu sebenarnya tujuannya untuk mendukung pemerintah Oke. untuk mencapai indikator-indikator pembangunan termasuk untuk kesehatan dan juga gizi. Nah, kita bergeraknya itu di 3 area ya Kak. Yang pertama penguatan sistem ya. Termasuk di dalamnya lingkungan yang mendukung, misalnya regulasi. Oke. Karena kita tahu tanpa regulasi biasanya program nggak bisa jalan. Setuju. Nah, jadi biar ini tidak menjadi gerakan sesaat, ini adalah program untuk memang berkesinambungan. Termasuk di dalamnya misalnya regulasi yang mengatur tentang donasi susu formula ketika bencana misalnya. Oke. Itu Aceh udah punya loh. Oh, wow. Iya. Benar-benar. 2000 pas Covid ya. 2021 kalau nggak salah. 2021. Nah, Wow. iya jadi dan ini harus disosialisasikan terus ya, karena tidak terlalu berguna kalau hanya regulasi saja tanpa orang tahu bahwa ini ada gitu. Terus itu enabling environment ya. Kemudian yang kedua itu supply dari sisi penyediaan tenaga konselor menyusui dan bagaimana akses ini bisa dijangkau. Tapi UNICEF bekerjanya bersama dengan misalnya Kementerian Kesehatan, memastikan panduan-panduannya terbaru dan lain sebagainya. Ya nanti teman-teman bisa seperti Aimi ya, bisa roll out pelatihannya dengan standar yang terbaru ini. Kemudian di sisi lain sekarang kita juga lagi dengan Kemenkes juga lagi nyobain ini telekonseling. Iya. Tadi Kak Rosi ada bilang konselornya ada, ibunya ada, tapi penghubungnya nggak ada. Iya, penghubungnya gimana nggak ada. nih? Gimana biar ketemu? Kita coba kok telekonseling gimana sih caranya nanti ya bisa aksesnya lebih mudah gitu. Terus yang terakhir itu yang demand creation, artinya bagaimana menciptakan masyarakat itu punya perubahan perilaku. Nah, kalau bicara masyarakat sini ya termasuk tadi yang disampaikan Kak Rosi, mulai dari keluarga inti, kemudian masyarakat sekitarnya, kemudian yang lebih besar lagi ya institusi, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Harapan kami sebagai UNICEF sih karena ini
apa yang kita lakukan ini akan meningkatkan cakupan praktik menyusui, misalnya ASI eksklusif dan lain sebagainya, dan ini akan berdampak ke penurunan stunting, pencegahan gizi kurang gizi buruk, pencegahan obesitas ya. Jadi nyambung semuanya. Menarik tentang perubahan perilaku tadi, Kak Tasya. Kalau biasanya kan untuk urusan perubahan perilaku ini kan nggak bisa sebentar ya. Maksudnya nggak bisa tiba-tiba udah di saat kayak Michi bilang udah jadi ayah sama ibu baru nih kita edukasi, misalnya kan akan sulit gitu ya. Mungkin mereka udah terpapar duluan dengan hal-hal yang sebenarnya salah gitu. Apa ada program-program yang terkait dengan ini gitu, dimana mungkin supaya perilaku ini bisa dibentuk itu jauh-jauh waktu. Kalau dibilang program sebenarnya dia tersebar ya. Tapi kita punya yang di provinsi yang memang harus ada, ini juga kita lagi dukung untuk pemerintah, strategi komunikasi yang terdiri dari advokasi tadi sudah disampaikan. Ya nggak bisa kita bergerakin masyarakat kalau kita nggak punya acuan, ya kan? Terus yang kedua, mobilisasi masyarakat. Apapun yang kita lakukan jangan kita sendiri, harus bareng-bareng mobilisasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita jangan mau ketinggalan tren, harus lewat campaign sosial media dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang memang face to face atau kita dengan kelompok masyarakat. Kita mau meningkatkan, kalau UNICEF ya membantu pemerintah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal tenaga kesehatan misalnya. Atau kayak yang tadi nih ada program motivator bagus banget itu semua dari AIMI kan ada ya kelompok pendukung, jadi akan ada motivator yang dari AIMI yang akan membersamai ya seperti peer group gitu ya, sesama akan saling menguatkan. Jadi kalau nanti di sana mereka berdiskusi, informasi-informasi positif terkait menyusui akan disampaikan di sana secara bersama. Menarik jadi sekali. Itu program tahun ini ya untuk AIMI, itu dari pusat AIMI pusat. Oke, menarik ini. Karena mungkin memang Michi kalau kita mau bilang kan mungkin ya selama ini ya itu tadi ibu-ibu mungkin butuh informasinya tapi nggak ada wadahnya gitu kan, nggak ketemu sama orang yang tepat. Tapi dengan ada program kayak gini dengan sesama sendiri kan mungkin lebih terbuka ya. Betul. Ceritanya tahu nggak gitu benar. Pasti akan beda ya kalau tiba-tiba didudukin di satu forum kayak besar edukasi misalnya. Aduh mau nanya juga segan gitu kan. Apakah cuma aku gitu. Lingkungannya nggak terlalu kena. Benar. Nanti kesannya tuh paling ibunya yang lebay gitu kan. Iya kan gitu. Ini menarik banget. Bayangin program pemerintah yang ada tuh kan sekarang kelas ibu hamil ya. Bayangin kalau teman-teman motivator ini masuknya mulai dari sana, mendampingi persiapan. Tapi yang didampingi bukan cuma ibunya, si nenek-neneknya juga. Biar jadi militan ya. Selain gitu. Ayah, nenek-neneknya juga harus ya. Ayah ASI bakal ada nenek ASI. Nenek ASI iya. Jadi biar sekarang jadi militan. Udah ada ayah ASI, tinggal nenek ASI nih ya, supaya benar-benar ikut mendukung. Kadang-kadang kan memang nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berusaha untuk nggak apa-apa nih aku bisa nih ASI eksklusif gitu kan. Tapi si nenek ini dengan niat baik ya, awalnya niat baik, sayang sama cucu, jangan sampai cucunya lapar katanya, jangan sampai haus gitu. Ya udah kalau memang nggak bisa nyusuin, entah asinya sedikit nggak keluar ini dan itu, kasih sufor gitu ya. Betul. Tapi padahal salah gitu ya. Apalagi kan presiden kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu mengeluarkan pokoknya tahun 2024 ini tahun berkah buat Indonesia. Apa tuh kata Pak Jokowi saat itu? Yang pertama itu dengan adanya disahkan yang undang-undang terkait dengan cuti ya, peraturan pemerintah terkait dengan cuti. Terus yang kedua itu terkait dengan PP 28 itu fresh banget 26 Juli 2024. Nah itu ya. Jadi itu yang memang akhirnya setelah selama ini mungkin kita merasa kayak jalan sendiri gitu ya. Sudah ada sebenarnya yang dulu yang PP 33 ya 2012. Tetapi ditegaskan lagi di dalam yang terbaru ini bahwa memang kita nggak boleh sembarangan pasang iklan dan menjaring ibu-ibu, harus dukung menyusui karena terbukti 81%, Dokter Niken bilang kemarin juga 81% ibu itu beralih dari
ASI ke Sufor itu karena iklan. Oke. Tapi kalau Tika melihatnya sekarang ya kayaknya kita bisa optimis. Kenapa? Karena kayaknya udah banyak juga influencer, ya kan, artis-artis yang memang sudah bikin campaign juga. Jadi mereka kayak mendeklarasikan bahwa beliau itu mendukung ASI eksklusif. Betul. Ya kan, salah satu contohnya adalah Andin. Kalau Tika ngikutin kebetulan gitu. Jadi Tika ngelihat setiap kegiatan Andin tuh, entah dia mau konser, entah dia mau nyanyi, mau dimanapun, anaknya nempel terus sama dia gitu. Dan cara nyusuinnya juga bebas banget. Jadi kayak maksudnya entah kadang-kadang dia di dalam bajunya gitu, kadang-kadang dia tuh pakai apron dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya mudah-mudahan ya kita mengharap hal seperti ini bisa ditularkan gitu. Iya, dan di satu sisi promosi, ini kan promosi ya. Di satu sisi juga kita bisa punya cara monitoring promosi produk pengganti ASI yang kurang etis misalnya. Gitu. Ya, tapi kan sebenarnya gini ya, kalau kita mau ngeliat lagi, sebenarnya udah jelas kan di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan bahwa untuk menyusui gitu ya sama 2 tahun atau lebih. Tapi kenapa bisa ada juga pada akhirnya orang-orang yang memilih untuk ini bukan atas indikasi khusus ya, tapi memilih memang untuk nggak mau menyusui gitu ya, udah biar Sufor aja gitu. Dengan alasan ini dan itu. Tapi sebenarnya Michi, kalau dari segi agama dan budaya masyarakat Aceh gitu ya, menyusui ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang nggak tahu arah loh, bingung ya, masih bingung apakah aku harus menyusui? Iya, boleh menghubungi oleh konselor, didampingi oleh Michi langsung gitu. Dengan Michi. Gimana Michi kalau kita melihat ini dari segi agama dan juga budaya masyarakat Aceh? Iya, kalau dilihat dari segi agama sudah jelas ya, dalam Al-Baqarah 233 sudah disampaikan bahwa diminta kita untuk menyusui anak kita sampai dengan 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi di Al-Qur'an sedemikian sudah jelas dan gamblang ya disampaikan. Tapi kembali lagi kalau tadi Tika tanya kok bisa ada yang memilih atau tidak ya. Ya kita bilang lah, manusia ini kan juga ada yang ketiga ya. Setan yang menggoda ya. Setan yang menggoda artinya setannya pilihan. Kadang-kadang iklan ya. Jadi hal itu memang terjadi. Kalau kita kaitkan dengan budaya masyarakat Aceh di beberapa tempat itu masih ada seperti ini. Misalnya kalau laki-laki ya udah 24 bulan. Tapi kalau perempuan cukup sapinya ya. Penyapihan sampai dengan 18 bulan. Benar banget. Berarti ada pengambilan hak. Cuma kadang-kadang kalau kita dalam menjawab agak nakal gitu, nakal, kayaknya nggak ada catatan kaki bahwa ya susuilah anakku sampai 2 tahun, kan nggak ada catatan kaki kalau yang laki-laki, yang perempuan cukup nggak ada. Jadi perilakunya sama gitu ya. Jadi ini kadang-kadang yang agak terlupakan gitu ya, atau bahkan bisa jadi kita harus akui bahwa promosi kita itu enggak secetar dari pesaing di sebelah Sufor ya. Pesaing kita, mohon maaf nih, ASI ini pesaingnya Sufor memang ya. Iya, sementara begitu. Pengganti. Ya, jadi dalam arti gini, pesaing ini tanda kutip juga begitu ya. Yang ditawarkan kadang-kadang lebih mengena, sehingga gap tadi yang digadang-gadang itu bisa disisip oleh informasi yang tadi sebenarnya tidak kita harapkan gitu. Jadi ya, ibu-ibu dalam kondisi tertentu merasa membutuhkan bantuan lalu tidak menemukan solusi, bantuan ya. Ada yang menawarkan, diawali dengan bahkan kalimat-kalimat yang menggoyahkan kekuatan ibu sendiri. Karena ibu menyusui itu butuh ini ya, butuh didengarkan, kemudian juga butuh didukung, butuh diterima, apapun yang dirasakan, divalidasi perasaannya gitu. Iya benar. Aduh capek, capek. Ya akui bahwa dia memang capek. Benar, kamu gitu capek kan, kamu nggak tidur. Sebenarnya cukup ya dibilang gitu aja kita udah lega banget. Sambil gini. Iya dong. Sambil ada sentuhan. Iya, sekalian ini capek udah ditransfer kan, gitu kan ya. langsung apa itu baby blues, nggak kenal lagi ya. Hilang mendadak hilang. Di kita juga ada Dena ya, Dena di daerah Aceh Tengah itu kan ada ASI ya, mungkin kata saya juga mengulik-ngulik itu ya. Jadi ASI yang dibuang padahal harusnya itu mega yang bagus sekali ya untuk daya tahan tubuh anak, itu dibuang karena dianggap basi. Atau karena warnanya tadi. Karena warna dan kepercayaan ini dipercaya terus. Tapi ini sekarang sudah pelan-pelan bergeser ya. Inilah kampanye-kampanye ini yang akan menggeser pelan-pelan gitu perilaku. Jadi kita harus akui budaya itu pasti ada yang positif dan negatif kayak gitu kan. Nah, yang positif harus kita pertahankan. Ada enggak sih budaya positif menyusui? Ada. Jadi sambil disusui itu kan ada kontak fisik juga ya. Tulisan transfer kasih sayang
sayang. Betul. Juga ada kan transfer nilai-nilai kehidupan, penguatan buat anak Dodaidi, ditimang-timang ya. Betul. Diperkenalkan mulai dari Benar banget. kalimat la ilaha illallah gitu Iya, ya. iya. Bahwa kamu harus kenal bahwa Allah Tuhanmu gitu, Iya, iya. Muhammad Rasulmu, lalu dengan kasih sayang didoakan, itu kan sambil proses menyusui Iya, ya, iya. didoakan anaknya nanti kalau besar, gitu Iya. ya, bahagia, Ih, dan bener di banget. akhir nanti jadi penghuni surga coba, Iya, kan gitu ya. iya, iya. Ada budaya-budaya yang sebenarnya kalau mau di modifikasi ya, Iya. kata saya bisa jadi hal yang Baik. baik, Iya, jadi iya. penguatan. Dan kalau diangkat berdasarkan apa yang sudah turun-temurun ada di masyarakat, itu lebih kuat sebenarnya, lebih mudah diterima sih, Betul, lebih mudah betul. diterima. Jadi kita sebenarnya punya, kalau tadi regulasinya Presiden yang menyampaikan, sebenarnya Iya. regulasi yang paling tinggi kalau kita Muslim itu sudah ada di Iya, dalam. iya, Iya, benar. Cuman benar. sekarang bagaimana kita bersama-sama Iya. mulai memintas atau mengurangi gap yang ada, Iya. informasi ini kembali sampai ke teman-teman, termasuk ke yang muda-muda tadi ya, idealisme itu ditanamkan. Betul. Tentu dengan kekinian gitu, nggak mungkin juga pakai gaya yang lama begitu, atau ya kayak tadi misalnya dirasa kalau penyuluhan itu informasi tersampaikan, tapi kadang-kadang apa yang mereka inginkan dari Nggak itu dapet. nggak dapet. Digagas lah oleh Amy, Ya. ada kelompok pendukung, dibuat ada motivator, Ya. orang-orang yang memang berkeinginan berjihad di jalan ini begitu ya, untuk sama-sama saling mensupport teman-teman yang menyusui, sehingga dia ini kan begitu dia selesai atau ikut dengan ini, dia akan menyampaikan juga informasi yang dia dapat Iya. ke teman yang Betul, lain lagi. betul. Ada lagi yang lain, ada yang lagi. Jadi ini Bersambung. militan gitu ya. Militan. Militan, kita bergerilya dari bawah akar Iya. rumput, sehingga atas juga disasar. Atas regulasi sekeren apapun, kalau yang di akar rumput nggak nyampe, tadi kata-kata saya kayaknya ya sama aja gitu ya, tepuknya tetap sebelah tangan Iya, gitu. iya, iya. Jadi Setuju. kita bergerak dari semua arah. Mungkin kalau UNICEF tadi sudah mulai dari Starcom ya, strateginya dibuat ada regulasi, Iya. tapi kita juga terlibat, Amy ya, kata saya Sure. Iya. terlibat mulai dari gagas di awal, Betul, terus betul. membersamai. Iya. Tapi kita juga memilih jalan satu lagi begitu ya, jadi mendekatkan Bareng. sehingga tadi gapnya yang mungkin kita bilang 2 kilometer ya, Tika. Iya. Jadi dekat, akhirnya Iya. ketemu, bisa jabatan tangan, Iya. dan kampanye ini menghasilkan yang Sesuatu terbaik. yang terbaik. Wow, keren banget Iya. ya Kak Tasya. Bener ya Kak Tasya ya? Benar banget. Eh. Tadi saya mau Menanggapi. menanggapi yang kakak bilang tuh bagus banget ya, bahwa kenapa perlu didukung dan Iya. perlu pasti gitu, kudu gitu ya, karena ikatan, bonding dan sebagainya. Iya, iya. Itu ternyata berhubungan juga loh dengan kerugian yang akan dialami, potensi kerugian yang akan dialami kalau tidak menyusui. Misalnya Iya. ada 2 penelitian terbaru yang nggak terbaru juga sih, sudah beberapa waktu lalu. Itu ternyata berhubungan dengan perilaku kekerasan. Iya. Nah, jadi Oke. Remaja berusia 14 tahun itu diikuti ya, Iya. dari ketika mereka lahir sampai 14 tahun, yang dibandingkan yang tidak disusui ASI eksklusif tidak secara ASI eksklusif langsung secara di BF. kemudian itu dia ternyata memiliki kecenderungan perilaku agresif yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang yang ASI tidak, eksklusif, yang ASI IPF eksklusif ya. Nah, terus ada satu lagi orang dewasa, kelompok penelitian yang berbeda, orang dewasa 20 sampai 40 tahun, dilihat perilakunya, kemudian dihubungkan dengan mereka dulu menerima Pengalaman ASI menyusui sampai atau tidak ya. 6 bulan. Itu ternyata sama hasilnya, mirip juga, perilaku lebih agresif, kecenderungan melakukan kekerasan itu lebih tinggi kepada yang tidak 6 bulan. Sebenarnya menyusui itu kan ada unsur ini ya, Kak Tasya, penerimaan ibu yang total ya. Iya. Kenapa? Habis lari-larian, udah asem atau gimana, kan kalau udah disusui kan dielus-elus, tetap Iya. dicium-cium ya. Iya, Beda barangkali kalau misalnya dapat pengganti ya, dikasih dengan Iya. botol, Iya. dia tidur santai, bahkan mungkin kalau kita datengin dianggap sebagai bentuk gangguan Iya, juga ya. iya benar. Ngapain sih Bunda gitu, gitu ya. lagi enak-enak Minum. nih. Tapi kalau Iya. lagi ini kan dielus-elus, dia Iya. juga ngusap-ngusap ibunya, Iya, ya, iya. kontak fisik itu bukan.
memang sesuatu pengalaman yang menyusui itu sangat-sangat Iya. mahal ya kan, nggak semua Betul. kita mungkin bisa gitu, karena mungkin ya kalau kita nggak bicara tentang mereka-mereka yang mungkin harus tidak bisa menyusui karena indikasi tertentu Betul, gitu ya, betul. tapi kita berbicara kepada mereka yang mungkin memilih gitu untuk tidak menyusui, padahal memang kadang kita kan suka dengar juga nih ada apa ya, kayak tagline katanya Iya. dari ibu untuk generasi yang sehat gitu. Itu kan pasti berawal dari menyusui itu juga Betul, gitu kan. Kenapa betul. dari ibu gitu ya kan? Karena memang ya ibu yang memberikan ASI itu Ya, tadi ke anaknya gitu ya. Tapi memang sebenarnya apakah mungkin untuk mereka-mereka yang belum terlalu paham, apakah memang sepenting itu Michi, sepenting itu Kak Tasya menyusui untuk bisa menguatkan generasi? Nah, Oh iya. setuju ya untuk itu Setuju. ya. Ingat, saya kira ini ajaib ya. Iya. Coba kita lihat yang ada di Al-Qur'an, Iya. yang ada di Alkitab, yang ada di kitab suci kita. Itu rata-rata bilang apa? 2 tahun kan. Iya. 2 tahun. Iya. Nah, stunting 1000 HPK dari hamil sampai dengan 2 2 tahun. Iya, iya. Terus apa namanya? Kenapa pengaturan standar pemberian makan bayi dan anak sampai itu dengan 2 tahun kita- juga. itu sudah berkaitan satu sama Iya, lain, iya. sudah disiapkan seperti Sedemikian itu, rupa. bahwa ini semua tuh memang untuk tujuan mulia, mempersiapkan seorang anak ini mencapai potensinya, tentunya dengan gizi yang baik ya, dengan apa namanya, parenting yang baik gitu. Iya. Nah, ini kalau tidak dipenuhi, ya tentunya kerugian besar bagi bukan cuma anak itu, Iya. tapi bagi keluarganya dan bagi bangsa dan Bahkan negara. iya bangsa dan gitu. negara kalau kita Iya. mau ngomong besar ya gitu, karena Iya. efeknya kan ke generasi selanjutnya gitu ya. Bayangkan kalau karena tidak disusui, stunting bisa juga terjadi setelah anak lahir dengan Iya. normal tetapi tidak tumbuh baik Iya. ya, bisa juga dia Iya. terkena stunting. Salah satunya karena tidak disusui ya, misalnya. Oke. Sekarang hari ini apa namanya, yang perlu kita dorong ini benar-benar adalah idealisme setiap pasangan yang sedang menunggu buah hati Buah ya. hati, oke. Untuk benar-benar punya pengetahuan yang solid mulai dari tentang standar emas ini gitu. Oke. IMD. UNICEF sendiri bikin program itu untuk Ya ibu itu dan tadi, ayah menyusui. Oh, ya oke. itu tadi Ya. apa namanya, cuman kita lebih banyak menyasar sistem mungkin Iya, ya. iya, iya, Karena ada iya. teman-teman juga yang bekerja di akar rumput. Iya. Tapi lebih strateginya kayak misalnya untuk menguatkan keluarga bisa lewat calon keluarga Ya, dulu ya. nih, Caktin misalnya. Iya, benar. Kemudian bagaimana dengan menguatkan dukungan dari dalam rumah. Oh tentunya kita harus menyertakan tokoh agama, tokoh Iya. masyarakat. Oke. gitu. Ada. Nah, cuman untuk perilaku mencari sendiri, Iya, tuh, pasangan iya. muda sekarang ini Iya. kan gesit-gesit Iya, ya, iya, iya. apa-apa Google, iya, apa-apa googling. Google, Iya, iya, Instagram iya. dan lain sebagainya. Mhm. Nah, ini sebenarnya yang paling perlu diberikan informasi kepada teman-teman yang sedang mempersiapkan keluarga itu adalah yang tadi Bu Rosi bilang, Iya. harus punya filter yang baik gitu. Iya, iya. Karena informasi itu banyak banget. Iya, benar-benar. Nah, apakah Aimi hadir juga untuk menjangkau mereka-mereka yang baru, pasangan-pasangan baru Iya. mungkin gitu, atau memang hanya ibu menyusui aja yang dijangkau oleh Aimi saat ini? Tahun ini juga kita ada kegiatan ke sekolah ya. Oke. Ini mungkin bagi sebagian orang dianggap terlalu dini. Iya, mau tanya itu ya. Kayaknya ini terlalu Terlalu cepet dini, gitu. Mungkin tapi anak-anak itu bakal kita- merasa kayak nggak relate gitu. Ya, kita harus paham bahwa semakin dini mereka, semakin cepat mereka mendapatkan informasi yang positif ini, semakin kuat saya rasa idealismenya untuk kembali mempertahankan bahwa oh ini yang terbaik buat kita. Kita Iya. melihat sekarang tren ya gen apa ya sekarang ini ya, Gen kalau Z. Gen Z atau mungkin ya mau yang milenial lah yang sedang mau melangsungkan Iya, pernikahan dan iya, sebagainya. iya. Mereka sangat antusias merancang private-nya seperti apa, Iya, pakaiannya iya, seperti benar, apa benar, gitu ya. benar, benar. Kita berharap suatu saat Iya. ini juga jadi hal yang mereka diskusikan secara Betul. intensif gitu untuk ini nanti kita akan anak kita Belajar akan kita susui, bareng. kita belajar bareng untuk Iya, jadi iya karena kan? harus kita akui tidak ada sekolah jadi sarjana ini, sarjana itu semua ada ya kayak sekarang tapi sekolah untuk jadi ibu itu belum gitu ya, nggak ada sekolah jadi tahu-tahu jadi ibu gitu kan Iya, iya, prosesnya. iya. Kemudian jadi ayah begitu juga. Jadi membekali diri dari sejak awal. Mungkin yang tadi sempat disinggung kata Catin. Mungkin Catin juga perlu memikirkan ini sebagai salah satu bahan penting untuk
dulis kita mau Iya. apa Iya, ini ya. kita mau bawa Kesepakatan di awal. kemana, mau bawa kemana. Iya benar, karena butuh- list bride and groom itu ada, Benar. tapi list untuk menjadi ibu dan ayah itu belum ada gitu ya. Jadi semua kan banyak sekarang nih kita perhatikan, kita lihat di sosial media. Andaikan ini juga menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip viral gitu Iya, ya, iya. sehingga bisa diikuti oleh banyak orang, akan lebih Betul. aware untuk mempersiapkan dirinya menjadi Orang ibu tua, iya. dan ayah begitu ya. Betul. Pengetahuan yang mumpuni kita berharap sebagai senjata ketika nanti katakanlah dalam support system ada 1-2 yang tidak sependapat misalnya dengan standar emas pemberian makan, Iya. itu bisa dibantahkan kalau mereka juga punya pengetahuan. Tapi kalau misalnya mereka juga blank, nggak punya pengetahuan dengan kendala yang dihadapi, misalnya anak menangis segala macam, Iya, begitu iya. ada tawaran alternatif, ya udah daripada nangis itu karena lapar, diberikan ini selesai, dan mereka melihat anaknya tidur, ya udah Iya. kita udah kadung Iya. ya Menyerah jadi juga iya, gitu. jadi sebenarnya bukan hanya ini ya, sama seperti kalau dianggap pendidikan seksual pada anak-anak dianggap terlalu dini, padahal Iya, tidak, justru mereka harus aware dulu nih bahwa ada yang harus Bahaya dilindungi kalau- gitu. Nah ini juga begitu, ada yang harus kita sepakati, ada yang harus kita terapkan nanti pada saat ini untuk investasi yang tadi dikatakan bahwa ibu sebagai madrasah ula Pertama, ya. ya. Nah, jadi dia punya juga paling tidak bekal sehingga bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik gitu. Investasi. Ya, kalau bicara dari segi ekonomi juga Nah, investasi kan. Oke, Artinya gini, iya, beli iya. sufor kan enggak Iya. murah. Ada dan loh, sebagainya. ada kok nggak salah Tika tuh yang Ada. ngitung ya, yang Ada. maksudnya kayak ngitung Iya. ternyata kalau kita stop sufor dari umur sekian Ada, sampai dia umur 2 tahun, betul. kita tuh bisa menghemat sekian gitu. betul. Ada kan ya? Jadi itu juga penelitian kan. Nah, Iya, Kan iya, kita iya. temukan di masyarakat yang ngomong gini, nggak bisa lah, ini sekarang anaknya lagi kecil, jadi uang kemana-mana kesedot cuma Iya. untuk susu sama Popok. diapers. Iya, gitu. iya, iya. Padahal secara tidak sadar sudah mengakui bahwa ada investasi yang lebih ke arah tersebut, Iya, tapi benar, belum benar. tersadarkan. Ini gap juga kan. Iya, Jadi iya, perlu iya. ya inilah semua kita bergerak Betul. bersama menyasar Betul. lebih banyak sasaran, Iya. siapa saja begitu. Iya, Karena iya. memang siapapun dia punya peluang untuk menjadi kontributor terbaik untuk menyukseskan menyusui. Iya, betul. Wow, luar Betul, biasa, luar betul. biasa. Dan artinya Kak Tasya sejauh ini juga kayak misalnya UNICEF yang sudah berjalan ya melalui beberapa program ini dan itu gitu ya. Ini sejauh ini memang udah ada hasilnya, Kak. Kelihatan nggak? Untuk cakupan ASI eksklusif di Aceh, kalau kita bandingkan Riskesdas 2018 dan SKI 2023 ini itu memang menaik. Oke. Tetapi Ya, tetapi komponennya itu kan ASI eksklusif ya. ya. Nah, tetapi sayangnya hari ini itu masih ada gap Oke. di IMD, inisiasi menyusui dini. Oh, Kenapa? oke. Karena banyak 90% masyarakat sudah melahirkan di Vaskes, tetapi baru kalau ini data ya, Iya, data iya, Riskesdas ya, baru 28% yang menerima yang betul-betul IMD. Ada lagi tambahan 45% lainnya, 45 apa 45 sepertinya, yang menerima ASI pertama itu 1-6 jam setelah lahir, gitu. Oke. Tapi ya itu tadi, kenapa gitu? Iya, kenapa ada yang belum? iya, gitu kenapa kan, bisa padahal belum? sudah Iya. di Vaskes, berada di lingkungan ini. Ini yang kita mau tingkatkan ke depan salah satunya gitu ya. Tapi kalau secara umum ASI eksklusif udah naik, stunting juga turun kan, untuk kalau kita lihat dari impactnya gitu ya. Tetapi masih butuh banyak pekerjaan karena sebenarnya potensi turunnya lebih besar. Lebih besar, oke. Tetapi potensi turun kita masih di bawah 2% dalam 1 tahun maksimal. Harusnya 2%. turunnya lebih tajam ya. Lebih Ya, tajam. melandai gitu ya. Jangan landai ya. BTW yang Iya. tadi yang soal perduitan, emang iya Oke. itu tuntutan ekonomi jadinya. Dia menjadi komoditi utama, bahkan ngalah-ngalahin makanan Iya. pokok, makanan bergizi asli, pangan Iya, lokal iya, buat iya. keluarga gitu ya. Oh, Untuk keluarga yang wow. lain ya, hanya karena porsi dari
pendapatannya habis keluarga untuk membeli susu formula. Oke. Misalnya yang termurah itu ada yang pernah melakukan penelitian dalam 2 tahun itu bisa habis kita 36 juta. Termurah 36 yang untuk juta. yang termurah. Kemudian yang termahal itu 266 juta dalam 2 tahun. satu mobil Susu ya. formula. Satu Suzuki Expander. Jadi dari Waduh. kisarannya dari satu motor sampai dengan Satu mobil. mobil. Wah, luar biasa ini ya. Tapi menariknya adalah mungkin kalau kita jalannya sama-sama bareng-bareng ya, Iya. mungkin kita bisa lebih apa ya, bisa lebih menjangkau lebih luas gitu ya. Iya, Karena memang betul. kan kayak tadi Tasya bilang mungkin untuk urusan IMD yang masih kurang Masih perlu gitu ya, kita masih perlu. tingkatkan. Kalau di Aimi sendiri, Michi, apakah menemukan masalah ini juga gitu dari mungkin dari KPIBU yang sudah terbentuk saat ini gitu kan? Iya. Hmm. Kalau KPIBU kita masih berproses ya. Oke. Masih berproses, kita ini dulu di internal kita, Oke. lalu kemudian baru nanti kita bergerak. Kita juga baru selesai TOT ya di Oke. akhir bulan kemarin. Jadi AIMI Pusat tidak melepas begitu saja. Oke. Jadi dibersamai dulu teman-teman ya, saya dan teman-teman di daerah di Aceh, begitu kemudian nanti kita baru bergerak bersama. Oke. Jadi saya pikir ini peluang besar. Kenapa AIMI sudah ada tersebar di berbagai provinsi ya, berbagai provinsi, dan kita juga sepertinya punya PR untuk mengembangkan ini juga ada di kabupaten, kota benar, dan sebagainya. benar Tapi justru dari sini terjaringnya nih. Ya, ya. Teman-teman kan secara alamiah akan terjaring siapa yang sebenarnya betul-betul punya idealisme yang sama untuk berjuang di jalan ini. Iya, gitu. Jadi iya. kita doakan, Amin. doakan Oke. terus ya. Kak Tasya mohon dukungan juga. Doakan kelas nenek kami juga. Kelas nenek-nenek Jadi ya. artinya kita Harus disambungkan Iya, nih dua program ini. karena kita paham bahwa gap kita banyak. Iya, iya, Gap kesenjangan kita ini banyak, banyak. tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan, perkecillah gap tersebut. Ya. Walaupun Betul. mungkin kita tidak bergerak di gap yang sama begitu, tapi Iya. ujungnya Akan kan nanti ketemu. gitu. Iya, benar, Indikatornya benar. sama. Ya, jadi Oke. siapapun yang bisa, Hmm. siapapun yang ada ya kita berdayakan begitu. Oke, setuju sih. Berarti ke depan mungkin Aimi ada rencana bikin event terkait dengan Pekan Menyusui Dunia tahun ini dengan UNICEF juga mungkin? Kita kan Udah. mau iklan sebentar. Langsung pegangan tangan nggak tuh? Tanggal 11 Iya. ya ada campaign Oke. untuk apa namanya sekalian merayakan Hari Anak Iya. Nasional. Oke. Juga Pekan Menyusui Sedunia ya teman-teman Aimi, kemudian mitra gizi yang lain, Ya. serta ada juga mudah-mudahan doain teman-teman dari universitas. Oke. Indonesia, Oke. ya. Insya Allah. Mau Insya bikin campaign sih gitu ya? Harus bareng-bareng. Iya, iya. Makin banyak makin oke. Karena memang balik lagi seperti yang kita bahas tadi, kita tuh udah bergerak dari tahun 91 bilang lah gitu ya, Iya. sudah ada perayaan ini gitu, tapi kan ternyata masih banyak yang harus benar-benar dibenahi gitu. Ternyata Iya. setelah berpuluh belasan tahun jalan pun belum segitu signifikan. Karena mungkin kitanya sendiri juga menjadi lebih jeli ya. Setelah tahunnya berjalan berproses, kita semua ya Iya, kita semua. semakin mahir mengidentifikasi gap. Jadi muncul lagi tuh karena bisa jadi itu Iya. memang belum selesai atau dari dulu dia sudah ada. Belum Iya. kita temukan. Tapi kitanya yang nggak kemampuan menemukan. mengidentifikasi itu yang belum Oke. belum tajam. Oke, luar Kayak hari biasa. ini baru misalnya ini gimana nih strategi untuk ABC-nya gitu kan. Kita oh ternyata perlu komitmen yang paling tinggi dulu nih. Baru tahun ini kan ada deklarasi seperti itu Iya, dari iya, Pak iya. Presiden gitu kan. Iya. Terus benar. baru tahun ini juga ada yang penegasan bahwa cuti 6 bulan boleh. Iya. Tentunya dengan ada ini sendiri Artinya ya. saat ini kita boleh optimis. Kita melihat Harus kita sudah Harus mulai melihat buahnya. Iya. Tinggal memastikan apa yang ada di nasional ini Iya. itu bisa sampai diterapkan di provinsi dan kabupaten. Iya Nanti di dong. tanggal 11 teman-teman Aimi akan ngajak semua untuk senam oksitosin ya. Wah, senam oksitosin tuh sampai salah Jadi sebutnya. Nah ini artinya mungkin ya berguna juga ya. tuh hafal lagi tuh Kak Tasya, hafal lagi lagunya. Gimana Kak Tasya? Biar lancar
Asi adek jadi Iya bener. Oke, terakhir boleh deh harapan dari apa ya, bisa dibilang peningkatan kesadaran melalui WBW ini sendiri gitu, bagaimana? Boleh mungkin Michi dulu mau jawab, dilanjut sama Kak Tasya. Kita sebenarnya, saya pikir ini bukan hanya harapan Amy, harapan kita semua ya. Ini puncak peringatan adalah momentum untuk menyadarkan kita kembali semua bahwa PR ini belum selesai. Kita sama-sama mengikis gap yang ada, berbuat, berkontribusi seperti yang tadi sudah sempat saya singgung di depan, bahwa siapapun personalnya sebenarnya dia punya peluang untuk berkontribusi terbaik untuk kampanye menyusui ini. Jadi kalau tidak ada yang dikecilkan gitu ya, tidak ada yang dikecilkan, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting. Semua kita punya kapasitas, semua kita bisa membantu, terlepas dari tadi sempat disinggung Kak Tasya, mau itu adalah kelompok pendukung dari lansia ya, dari nenek misalnya, kemudian ada ayah, support system semuanya, mungkin kita bergerak juga dari remaja. Tapi inilah bukti bahwa sebenarnya kita semua pada dasarnya menyadari bahwa menyusui itu investasi terbaik. Cuma terkadang dalam perjalanannya kita harus pahami juga ada godaan, ada gangguan ya untuk suksesnya ini. Dan kalau gap ini bisa kita jembatani, saya pikir insya Allah generasi emas itu akan segera hadir di depan kita. Nggak payah nunggu 2045 ya. Nunggu 2045 karena ketika investasi ini gagal sebenarnya kita sedang menabung sebuah generasi yang lost ya Kak Tasya. Hilangnya generasi, manusianya barangkali ada tapi kapasitasnya nggak mumpuni, dan kita hindari itu sebenarnya. Jadi bergerak dari dini, kita sama-sama gandengan tangan. Makanya tadi Kak Tasya bilang tanggal 11 gandengan tangan. Iya memang harus memang harus bergandengan gitu, tangan. Harus gandengan tangan, nggak bisa kerja sendiri-sendiri karena kadang-kadang begitu kita connecting, kita bisa bikin sesuatu tuh menjadi lebih bermakna begitu. Seru banget. Dan kita masing-masing kan punya lingkaran sendiri. Bayangin kalau key message-nya melalui kita sudah semakin besar. Oke, berarti kalau dari Kak Tasya apa nih harapannya Kak Tasya? Pendek, singkat, padat, jelas aja. Gak boleh harus panjang katanya. Muliakan ibu menyusui. Karena ya itu kembali lagi masa depan negara tergantung. Jadi itu kesimpulan tadi. Kesimpulan ya. Jabari itu Tasya langsung ambil kesimpulan. Muliakan ibu menyusui. Kemudian yang kedua untuk ibu bekerja, dengan melihat adanya peraturan ini mungkin bisa kita cari cara ya bekerja sama juga dengan mungkin asosiasi pekerja, kemudian juga diskusi terbuka sehat dengan para pemilik usaha, terutama kita mulai juga mudah-mudahan dari pemerintah ya, bagaimana sih kita yuk cari cara. Aceh tuh udah punya Pergub ASI loh. Dan di Pergub ASI itu sudah duluan, memang visioner Aceh ini. Tapi sebelum itu, sebelum benar-benar nutup nih, Tika tadi masih penasaran, Pergub ASI itu berarti memang sudah ada dan udah ini juga ya, sudah mention 6 bulan. Oh wow, oke. Jadi sekarang apa yang ada di nasional sudah inline banget. Tinggal gimana operasionalisasinya dan bagaimana monitoringnya untuk ibu-ibu kita yang menyusui tetapi juga pekerja. Menjawab ini ya WBW tahun lalu malah kata saya. Ibu pekerja, tapi itu gap, artinya masih kita gap besar berjuang boleh terus, nggak peduli kapanpun itu akan jadi kenyataan. Tapi artinya kita berjuang. Tinggal 2 sih. Regulasi udah oke. Tinggal bagaimana ini disepakati untuk kita jalankan, harus duduk diskusi ini. Terus yang kedua monitoringnya gimana. Nanti yang lain tuh ikut penyediaan ruang laktasi, penyempurnaan waktu cuti dan lain sebagainya. Wow, luar biasa ya. Kita benar-benar berharap ya memang Pekan Menyusui Dunia itu setiap tahunnya bisa menghasilkan atau juga menghadirkan regulasi-regulasi yang pada akhirnya bisa membuat ibu-ibu menyusui ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Mendapatkan haknya gitu dengan luar biasa.
Wah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih mengucapin untuk Kak Tasya dan juga Michi yang sudah hadir di Dapur Medsos ya, sudah sharing banyak hal tentunya. Michi ngadep sana dong biar kelihatan. Ya, gitu. Terima kasih sudah ikut merayakan Pekan Menyusui Dunia tentunya bersama dengan TVRI Aceh di Dapur Medsos ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan agenda-agenda menarik lainnya Kak Tasya. Michi. Oke, ya ditunggu datang lagi. Kenapa tidak? Nggak boleh kapok ya datang ke TVRI ya. Besok mudah-mudahan ya kita bisa menghadirkan buah dari apa yang kita lagi kerjakan di 2024. Misalnya motivator kita ketemukan dengan si nenek. Gitu ya. Harapannya bisa cerita sukses mereka gimana sih? Jadi mendengarkan dari ini ya. Langsung dari ini kan perancangnya nih. Iya, ini perancangnya kita hadirkan ininya ya, pelakunya ya. Pelaku. Baik. Boleh banget ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Tasya dan juga Michi ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan kami dari tadi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya, inspiratif juga, dan juga bisa membantu teman-teman ibu-ibu menyusui lainnya. Oke. Dan sekali lagi kita ucapin selamat merayakan Hari Pekan Menyusui Dunia tahun 2024. Kalau gitu saya Tika Darmawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.